Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali turun 0,88% ke angka 6.907. Nah, di video ini coba analisa beberapa saham hari ini terpantau masih lanjut terkoreksi dan secara teknikal saat ada potensi mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Saham mana masih bisa kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Pegas yang bisa kita lihat hari ini kembali turun 3% lebih ke harga 1.590. Secara teknikal Pegas sebelumnya oke, setelah berhasil break garis EMA 50-150, Pegas terus bergerak naik, sempat mendekati 1.900 tapi bisa kita lihat terkena dividend trap pada saat exit dividend. Setelah itu Pegas berada di bawah garis EMA 50. Dan saat ini bisa kita lihat garis EMA 50 di sekitar harga 1.695 ini sudah menjadi resisten. Sekarang mencoba untuk menembus support di EMA 150 di harga 1.620. Penurunan hari ini membuat Pegas saat ini mencoba untuk menembus support EMA 150 dan support di 1.600. Jadi untuk Pegas apabila teman-teman saat ini masih hold, harus hati-hati. Cara pergerakan sudah patah trend. Saat ini mencoba untuk mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Apabila hari Senin terkonfirmasi Pegas gagal naik kembali di atas 1.600, cara pergerakan Pegas akan mulai downtrend dengan target penurunan terdekat di 1.550 sampai 1.500. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing yang satu minggu terakhir ini masuk hari Jumat ini terpantau keluar di broker summary pada penurunan 3% lebih ini ada distribusi besar. Sehingga potensi minggu depan untuk lanjut turun menembus 1.600 dan garis EMA 150 menurut saya masih sangat besar. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba pantau di entry saham Pegas, bisa wait and see dulu. Lebih oke apabila mau entry itu tunggu Pegas naik kembali di atas garis EMA 150 baru ikut entry. Apabila minggu depan masih gagal naik dan masih membentuk low-low, menurut saya masih beresiko untuk coba entry. Kan cara pergerakan akan mulai downtrend. Selanjutnya saya coba analisa MDK. MDK jika kita lihat cara pergerakan sebenarnya masih oke untuk tren jangka menengah karena masih berada di atas garis EMA 50-150. Dan bisa kita lihat di atasnya juga masih ada support harga 2000 yang masih berupa support psikologis. Tapi apabila terkonfirmasi minggu depan MDK turun bawah 2000, cara pergerakan MDK ada potensi untuk mulai patah trend. Ada potensi untuk lanjut turun ke garis EMA 50 di harga 1915 dan support EMA 150 di sekitar 1875. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk MDKA, bisa kita lihat asing terpantau hari ini keluar dengan jumlah lumayan besar. Dalam 2 minggu ini asing terus keluar dan bisa kita lihat ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham MDK, menurut saya masih bisa di hold selama MDK minggu depan kuat berada di atas 2000. Tapi jika terpantau turun pada 2000, pertimbangkan untuk keluar. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba pantau di entry saham MDK, menurut saya saat ini masih bisa coba dipantau. Karena secara teknikal tren jangka menengah masih oke karena masih berada di atas 2000 dan garisnya EMA 150. Tapi untuk entry wait and see. Apabila masih bisa bertahan dari rebound dari 2000, saya masih bisa coba entry dengan target swing jangka pendek di 2150 sampai 2200. Dan jika terpantau lanjut turun, sebaiknya untuk entry coba tunggu di sekitar 1880 sampai 1900 untuk target entry apabila harga 2000 terlewati. Dan sebaiknya jika entry apabila ternyata MDK minggu depan masih lanjut turun menembus daerah support ini. Dan secara taktikal sama MDK juga akan mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Selanjutnya, Akra juga bisa kita lihat secara teknikal sebelumnya juga mulai membaik setelah berhasil break garis EMA 50-150. Mencoba naik di atas 1350 gagal, turun ke garis EMA 50 masih bisa bertahan dari rebound, tapi kembali mencoba naik di atas 1350 juga gagal. Saat ini kembali mencoba untuk menembus garis EMA 50-150. Nah, jika kita lihat garis EMA 150 saat ini di sekitar 1260, garis EMA 50 di sekitar 1235, tapi di bawahnya memang masih ada zona support sekitar 1200 sampai 1220. Jadi saat ini Akra berada di sekitar zona support ini. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Akra pada penurunan 4% ini, bisa kita lihat asing juga 2 minggu ini masih terus keluar. Di broker summary terpantau sebenarnya ini tidak ada distribusi. Tapi di top 1 yang terpantau ada sedikit distribusi. Jadi untuk Akra juga tetap harus hati-hati. Karena cara candle ini lumayan solid walaupun saat ini distribusinya tidak besar. Tetap harus kita pantau apabila minggu depan Akra gagal bertahan di atas zona ini sekitar 1200, maka Akra juga akan mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Dan kedepannya 1200
dan garis EMA 50-150 akan berubah menjadi resisten yang bisa menahan kenaikan dari Samakara. Dan target penurunan terdekat di sekitar 1150. Selanjutnya PTRO juga menurut saya harus hati-hati. Secara pergerakan saat ini sudah terkonfirmasi turun menembus garis EMA 50. Jadi secara teknikal saat ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk membentuk low. Bisa kita lihat sebelumnya sempat menyentuh garis EMA 50, bisa bertanda rebound, kembali mencoba melewati zona 3200-3300 gagal break, sehingga ini mulai terbentuk dapat top yang menandakan tanda-tanda akan mulai reversal kembali. Dan saat ini bisa kita lihat tembus garis EMA 50 di harga 2940, saat ini dekat dengan support di sekitar 2700. Dan di bawahnya bisa kita lihat support EMA 150 di sekitar 2640. Jadi untuk PTRO, walaupun bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 150, secara teknikal saat ini akan mulai sideways cenderung downtrend. Dan jika teman-teman berhasil rebound, tapi tetap tertahan di sekitar garis EMA 50 sampai 1000 harga 3000 ini, maka cara pergerakan PTRO ada potensi mulai kembali melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham PTRO, bisa kita lihat asing juga sama masih terus keluar. Di broker summary pun penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi. Jadi untuk teman-teman saat ini masih hold saham PTRO, maksudnya memang saat ini masih bisa di hold apabila teman-teman masih hold. Tapi harus pantau apakah minggu depan PTRO bisa bertahan di garis EMA 150. Apabila tembus, ingat PTRO akan mulai downtrend. Karena ISG saat ini juga sudah kurang oke karena sudah turun bawah harga 7000. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.